Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Ketemu lagi dengan saya Aswin Ahdir Bolano. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kepada kita sekalian mengenai 5 jenis salat yang disebutkan di dalam Al-Quran. 5 perintah atau 5 kata yang berkaitan dengan salat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kaum muslimin dirahmati Allah, simak video ini hingga di akhir. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kalimat yang berkaitan atau perintah yang berkaitan dengan salat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama yaitu, dan perintah paling banyak adalah perintah untuk mendirikan. Salat didirikan. Kita ambil contoh di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib kemudian mereka mendirikan salat. Salat didirikan. Kenapa bukan dilaksanakan tapi didirikan? Makna dari kata mendirikan adalah kita merancang sebaik mungkin, merencanakan sebaik mungkin, melaksanakan sesempurna mungkin. Maka yang digunakan dalam kalimat ini hanyalah kata mendirikan. Salat itu didirikan bukan dilaksanakan, karena kata qoma yuqimu berkaitan dengan merancang, mempersiapkan secara khusus. Ini kata yang pertama di dalam Al-Quran tentang sholat, mendirikan sholat. Kemudian di dalam Al-Quran ada kata yang kedua di dalam berkaitan dengan sholat itu, yang sebagaimana kita ambil contoh di dalam Al-Quran di juz yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan peliharalah oleh kalian sholat, dan khususnya sholat wusta, atau salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat khusyuk. Di sini ada kata-kata hafizu, yaitu peliharalah. Hafizu 'alas sholawati, peliharalah salatmu. Kalau yang pertama tadi pelihara adalah kata diperintahkan kita untuk mendirikan salat, maka di ayat yang kedua ini kita diperintahkan untuk menjaga salat. Bagaimana menjaga sholat? Maka yang paling mendasar adalah menjaga jangan sampai ada sholat yang tidak kita laksanakan dari 5 waktu. Menjaga waktu termasuk juga menjaga kesempurnaan dari sholat yang kita laksanakan. Perintah kedua adalah sholat yang dijaga dari segi waktu, dari segi kesempurnaan. Jadi sholat tidak boleh sembarangan. Perintah yang ketiga yang berkaitan dengan sholat adalah diperintahkan untuk khusyuk. Kita ambil contoh di dalam Al-Quran di juz yang pertama Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan carilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya hal itu sungguh sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kata khashiin di sini mengisyaratkan salat yang khusyuk, Bagaimana salat yang khusyuk? Salat yang khusyuk adalah salat yang diwarnai oleh rasa ketakutan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salatnya orang-orang yang khusyuk, dan istimewanya salat khusyuk menjadi tanda nomor 1 dari seorang yang beruntung, dijamin beruntung dan masuk surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh di dalam Al-Qur'an di juz yang ke-18 di surat Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khushu'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu 1, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Perintah ketiga di dalam Al-Quran berkaitan dengan salat adalah diperintahkan kita untuk khusyuk. Kemudian ada 2 perintah lain yang berkaitan dengan celaan terhadap orang-orang yang salat. Celaan salat tapi dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh di salah satu surat Al-Quran, ada sebuah ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,